Saudara-saudari sekalian, para murid yang mengalami begitu dekat dengan peristiwa kebangkitan Yesus, yang mengalami penampakan demi penampakan, pastilah mereka sangat tergetar oleh pengalaman menjumpai Yesus kembali setelah seolah hilang dari peredaran selama beberapa saat. Hal-hal yang menggetarkan itu kalau mau dirangkum adalah karena kemudian Yesus menampilkan diri dengan cara yang berbeda, yaitu Yesus menampilkan diri dalam dimensi ilahi. Yang pertama boleh kita pegang dulu, yang menjadi khas di dalam peristiwa kebangkitan adalah bahwa kemudian Yesus menampilkan diri dalam dimensi ilahi, yang sebelumnya sudah mengagumkan karena peristiwa-peristiwa mukjizat. Tetapi kemudian Yesus itu setelah kebangkitan melakukan hal-hal yang dulunya belum pernah terjadi, yaitu Yesus masuk ke rumah tanpa membuka pintu. Tetapi memang karena kemudian Yesus masuk ke dalam dunia, para murid dengan menunjukkan bahwa caranya bukan cara sembarangan manusia. Nah, inilah yang kemudian baik kita renungkan, bahwa Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kebangkitan sesungguhnya bukan sekedar peristiwa yang mengherankan, bukan mukjizat terakhir yang membuat orang itu wow, ternyata bisa, wow, ternyata kelihatan lagi, bukan. Tetapi menunjukkan kuasa Allah. Karena itu dimensi yang ditunjukkan Allah kepada kita adalah dimensi ilahi dengan cara yang tak terbayangkan oleh manusia. Berikutnya adalah yang sangat penting dari pesan-pesan Yesus, adalah bahwa dimensi ilahi itu juga mesti dihidupi oleh setiap orang yang mengikuti Dia. Artinya paling tidak ada kesadaran bahwa kita semua yang mengikuti Kristus lewat pembaptisan, kita ini bukan sekedar seorang manusia biasa dari kampung halaman kita masing-masing, tetapi kita mengemban martabat ilahi. Kita mengemban satu dimensi yang mungkin bahkan tidak kita bayangkan setelah baptis. Kapanpun kita tidak salah kalau mau menyadari ulang bahwa kita ini memiliki martabat ilahi. Berkali-kali Yesus mengatakan mereka ini ada di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Anda ada di Prigen, tetapi juga bukan orang Indonesia sembarangan. Anda berada di sini bukan hanya karena ingin ke sini, tetapi Anda berkumpul di tempat ini karena kita mestinya juga menyadari bahwa di balik kemanusiaan kita memiliki martabat ilahi. Itulah yang sering kalau di dalam peristiwa pembaptisan selalu saya ingatkan untuk merasakan kata-kata Yesus, terutama biasanya kalau pembaptisan bayi gitu ya. Doakanlah bersama-sama dalam keluarga untuk mengucapkan inilah anakku terkasih. Inilah anakku terkasih. Kata-kata yang aslinya dipakai untuk Yesus, tapi apa salahnya kalau itu pun dipakai untuk menguatkan kita semua bahwa kita ini sungguh anak yang punya martabat ilahi. Inilah anak Allah. Inilah anak yang terkasih. Nah, saudara-saudariku sekalian yang terkasih, dengan modal kesadaran akan keilahian Tuhan dan keilahian Kristus dan juga keilahian manusia, berharap bahwa kita juga lebih mudah untuk memahami yang namanya
hari komunikasi. Hari komunikasi bukan hanya hari untuk memperingati para kabel. Hari komunikasi bukan hanya hari untuk memperingati mendoakan para orang-orang yang kerja kabel telepon. Enggak. Hari komunikasi adalah hari di mana kita diajak menyadari bahwa sesungguhnya keselamatan yang terjadi di antara kita terjadi karena Allah juga mau mengkomunikasikan rencana keselamatannya kepada kita. Dan panggilan itu juga berjalan sama untuk kita semua, agar ketika kita berkomunikasi pun juga adalah komunikasi yang menyelamatkan. Komunikasi yang menyelamatkan. Sekarang tantangan bukan kecil, makin hari makin besar. Bahkan ketika dokumen gereja tentang komunikasi Amerika yang keluar 50 tahun lalu, itu lebih 60 tahun lalu, itu keluar, saya yakin tidak membayangkan bahwa dalam hitungan setengah abad akan terjadi model komunikasi yang begitu berbeda. Nggak kebayang. Karena ketika konsili, ketika juga dokumen ditulis, belum ada handphone. Nah sekarang bukan sekedar handphone, segala sesuatu tersedia di sana, dan apapun seolah-olah dengan mudahnya, okelah itu justru ngiming-ngiming kita. Kalau gitu gampang, cari ini ada di sana, cari itu ada di sana, mau foto ya pakai itu, mau cuma satu yang Anda nggak pernah tahu, yaitu untuk limbah badan. Nggak tahu kan apa yang untuk limbah badan? Bisa. Coba diinjak, kalau nanti pecah berarti di atas 50 kilo. Tahu bobot badannya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, belum terbayangkan bahwa kelak kita ini bukan hanya akan dipermudah oleh alat komunikasi, tetapi akan digiring. Inilah yang gejala yang tidak banyak orang sadari pada saat ini, bahwa hidup manusia itu pada akhirnya digiring. Anda pasti juga mendengar istilah AI. Satu upaya orang-orang pintar untuk mengumpulkan semua materi komunikasi, materi dalam arti apapun informasi dimasukkan sampai jutaan informasi, dan kemudian dicipta sistem yang namanya algoritma yang membuat orang itu ketika ngomong atau memperhatikan satu, seolah-olah nanti ada tema itu yang mengerucut. Ketika tema mengerucut, ngejar Anda, bukan Anda ngejar tema, bukan. Kita ini kalau buka HP tidak lagi ngejar topik, tapi kita dikejar. Misalnya, Anda suka olahraga, Anda membuka sepak bola, tanpa terasa kan? Anda mengira, ternyata viral loh, Messi Indonesia viral. Messi Indonesia siapa? Messi Indonesia viral. Seolah-olah itu semua orang ini sama. Enggak sama. Karena orang itu ada yang membuka masakan, tiap hari yang keluar di handphonenya itu masakan. Jadi nggak semua sepak bola, bro. Jadi ada yang mengira keluarnya sepak bola semua HP. Enggak. Itulah yang namanya artificial intelligence. Jadi memang dikumpulkan informasi, dikumpulkan sampai kemudian kita ini bukan ngontrol berkomunikasinya, tapi dikontrol untuk digiring sesuai dengan semula kesukaan kita. Makanya orang sampai jadi melemah. Orang yang semula itu pembelajar luar biasa, mencari tema tertentu. Karena apa kok menjadi lemah? Karena kemudian alat kita itu kadang menawari yang lain, yang kemudian ketika kita tertarik itu buka berkali-kali. Itulah yang akan mengejar kita, yang kita buka berkali-kali. Coba bukaan tentang tomat itu berkali-kali. Mulai muncul tomat. Nggak pernah buka handphoneku atau membuka laptopku itu langsung muncul bonsai, karena tiap hari aku buka bonsai gitu. Kita dikejar oleh informasi itu. Lalu bagaimanakah kita dalam konteks ini? Inilah yang perlu kita semua ini kembali menyadari sisi ilahi kita. Untuk apa? Untuk ketika kita berkomunikasi itu punya visi. Bagaimana kita punya visi? Ya, kembali pada rancangan Allah tadi, bahwa hendaknya segala komunikasi ini punya arah untuk menyelamatkan. Punya arah untuk menyelamatkan. Apakah ketika kita berkomunikasi punya intensi baik terhadap orang-orang di mana kita berkomunikasi?
itu juga disemangati oleh yang namanya roh akan persatuan. Banyak orang yang berkomunikasi nggak peduli orang lain, masang sembarangan, nanti kalau udah jadi rame gegeran gitu baru saling tegur, kamu tuh ngawur nulis di Facebook kayak gitu, nulis di Instagram kayak gitu. Karena kadang orang ceroboh sekali memasang sesuatu yang tidak dipikirkan dulu, yang ternyata membawa perpecahan antar manusia. Karena itu mau kita komunikasi langsung, mau kita komunikasi dengan alat, pikirkan apakah yang kukatakan akan membawa persatuan? Apakah yang kulakukan akan membawa perdamaian antar kita yang hidup bersama ini? Inilah yang juga selalu harus kita pikirkan. Yang kedua, seperti halnya yang dikatakan oleh kitab suci, apakah dalam komunikasi kita ini membawa selalu yang namanya kebenaran? Kebenaran. Nah, kebenaran ini di dalam era media saat ini sama, penderitaannya sama, yaitu kebenaran itu kalau nggak dibuat berlebihan, ya dibuat salah. Kalau tidak salah, ya dibuat bias. Jadi kalau sudah musim kampanye, untung kampanye ini nggak nemen-nemen ya, tapi kampanye yang 5 tahun lalu itu nemen banget. Informasinya macam-macam. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia, itu terjadi di mana-mana. Bahkan negara-negara yang dikatakan jagoannya demokrasi sama saja. Yang namanya hoax itu begitu menguasai. Karena apa? Karena orang bertumpu bukan pada visi untuk benar-benar menyatukan, tetapi banyak orang hanya terpaku pada kepentingan. Dan itulah yang kadang tanpa terasa sungguh menggerogoti kita semua sampai kita tidak bisa komunikasi dengan baik. Komunikasi bukan hanya persoalan bagaimana kita hidup bersama dalam jumlah besar, tapi komunikasi juga kita rasakan pada saat kita harus mengelola relasi-relasi yang jumlahnya mungkin tidak banyak di dalam keluarga. Tetapi sungguh kita juga menyadari bahwa di sana yang namanya komunikasi sangat penting. Berapa keluarga yang pecah bukan karena kehilangan, pecah bukan karena nggak ada sih dimakan, bukan, tapi karena miskom istilahnya, miskomunikasi, salah paham yang dipelihara berkepanjangan. Dan itulah yang dalam keluarga kecil sering terjadi, sampai kemudian nggak bisa ngomong lagi satu sama lain, antara suami istri bahkan berhari-hari nggak bisa ngomong. Aneh tapi nyata itu. Tetapi inilah yang kadang perlu membuat kita refleksi lagi. Apa yang kita lakukan di dalam kelompok-kelompok kecil supaya kita pun bisa berkomunikasi. Maaf, ini nggak hanya dalam keluarga, di komunitasnya suster bisa terjadi. Di komunitasnya Romo bisa terjadi, di komunitasnya Bibir bisa terjadi. Wadah satu komunitas diam-diaman. Nah ini yang juga panggilan untuk kita semua. Untuk apakah kita ada di sini? Untuk apakah kita berada bersama dalam satu lingkungan doa? Karena itu saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah hari kebangkitan Tuhan yang disambut juga dengan peristiwa agung naiknya Yesus ke surga dan penantian akan Roh Kudus bukan hanya menjadi peristiwa yang menjadi tonggak untuk kita lihat saja, tetapi menjadi peristiwa yang kita hidupi, yang memanggil kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah putra putri Tuhan yang sejati. Di tengah dunia kita punya misi untuk bisa membawa keselamatan, damai, persatuan, dan pemancar kebenaran sampai kapanpun. Amin.